Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Felix Xiao, dan pada saat ini kita ingin menjelaskan sedikit pemaparan tentang selfie, karena ini adalah menjadi sebuah tema yang cukup ramai dibicarakan oleh orang, dan banyak sekali orang-orang yang salah memahami tentang apa yang dibahas tentang selfie. Pertama-tama harus kita lihat bahwa selfie ini adalah sebuah teknik foto di mana orang-orang menggunakan dirinya sendiri untuk mengambil gambarnya sendiri, baik lewat tangannya sendiri ataupun lewat alat-alat yang lain. Maka proses pengambilan gambar inilah yang disebut dengan selfie. Maka selfie berbeda dengan orang yang mengambilkan gambar atau orang yang berfoto dengan orang lain sebagai kameramannya. Nah, maka kita sikapi kemudian seperti apa Islam kemudian memandang selfie ini. Karena memang di dalam Islam segala hal itu dijelaskan dan segala hal punya hukumnya. Pertama-tama yang bisa kita lihat, dilihat dari segi penelitian, maka selfie ini adalah termasuk bagian daripada penyakit atau daripada gangguan jiwa. Mengapa? Banyak sekali jurnal-jurnal psikologi yang menyampaikan bahwa segala sesuatu memang perbuatan yang overdosis, termasuk selfie ini mengandung narsistik yang sangat besar sekali, dan ini adalah bagian daripada penyimpangan, bagian daripada gangguan jiwa. Tatkala kita melihat atau kita ingat seorang narsisus, di mana dari namanya narsis ini kemudian diambil, dia terobsesi dengan dirinya sendiri, memperhatikan dirinya sendiri, kagum terhadap dirinya sendiri. Ketika dia melewati kolam, dia lantas bercermin di depan kolam, lalu kemudian dia mengagumi dirinya. Setiap hari dia melakukan seperti itu, bertambah lama kemudian bertambah kerap, bertambah lama bertambah sering, dia selalu mengagumi dirinya di atas kolam itu. Lama-kelamaan, saking kagumnya dia terhadap dirinya sendiri, maka dia kemudian terjebur di dalam kolam itu kemudian meninggal. Prosesnya sama, ketika orang melakukan selfie, jurnal psikologi menyampaikan kepada kita bahwa ini adalah sejenis daripada gangguan jiwa atau gangguan orang-orang yang memang secara psikologis ada. Dilihat dari segi Islam, ini lebih bermasalah tatkala selfie ini dilakukan oleh seorang muslimah. Karena kenapa? Di dalam Islam, rasa malu adalah bagian daripada keimanan. Karena Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa iman ini ada 60 atau 70 cabang. Dan yang termasuk bagian daripada cabang keimanan itu adalah rasa malu. Rasa malu ini sangat penting sekali. Sampai-sampai Rasulullah mengingatkan kepada kita, inna likulli dinin khuluqan wa khuluqal islami al-haya. Bahwa setiap agama ini memiliki akhlak-akhlak mereka tertentu, dan tentu akhlak daripada Islam adalah rasa malu. Oleh karena itu seorang perempuan, seorang muslimah dituntut untuk memperhatikan rasa malu ini. Tapi apa yang terjadi ketika seseorang melakukan selfie yang sekarang? Bukan lagi teknik foto yang mereka tunjukkan, tapi yang mereka tunjukkan adalah bagaimana memperoleh mimik-mimik muka dengan berbagai pose, menunjukkan wajah-wajah mereka, sehingga itu adalah menarik bagi orang lain. Mereka mati-matian membuat diri mereka merasa cantik atau dibilang cantik, mati-matian mereka tewas-tewasan cari perhatian agar kemudian mengundang like, mengundang komentar. Ini yang mereka inginkan. Kemudian ada 9 kotak, kemudian masing-masing dengan mimik muka pose yang berbeda-beda, dengan wajah yang diunyu-unyuin, dikiut-kiutin, kemudian wajah yang dimonyong-monyongin. Inilah bagian daripada tadi penyakit. Karena kenapa? Mereka desperately mencari perhatian. Ini yang kita lihat pada fenomena selfie yang sekarang. Padahal di dalam Islam, seorang wanita diperintah untuk menundukkan pandangan mereka, bukan mencari perhatian. Allah katakan di dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa kullil mu'minat yakhdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Allah katakan kepada para perempuan, wahai orang-orang, katakan kepada orang-orang yang mukminat, perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka, hendaklah mereka melindungi diri mereka daripada fitnah-fitnah, menjaga kemaluan mereka. Ini Allah perintahkan kepada para wanita. Bukannya malah sebaliknya, mengumbar aurat mereka, mengumbar kecantikan mereka, mengumbar fisik mereka dengan selfie ataupun tindakan-tindakan yang lain, yang ujung-ujungnya adalah mencari kenikmatan dan kepuasan fisik belaka. Ini jelas sekali kemudian diperintahkan di dalam Islam untuk dijauhi dan tidak dilakukan oleh seorang wanita. Yang berikutnya, ketika kita melihat selfie, ini adalah sebuah perbuatan yang pasti terkandung amalan hati di dalamnya. Yang kita khawatirkan bahwa selfie ini berujung pada takabur, berujung pada sifat riya, dan yang paling sedikit adalah sifat ujub. Kita tidak mengatakan bahwa setiap selfie pasti takabur, pasti riya, pasti ujub. Tidak. Kita tidak pernah mengatakan pula bahwa selfie ini haram, karena kita kembalikan pada hukum asal berfoto adalah mubah, boleh. Maka selfie pun boleh-boleh saja. Namun ketika kita melihat pada saat sekarang, fenomena selfie bukan hanya fenomena sebagai teknik foto saja, tapi sebuah fenomena untuk sebuah narsisme.
perhatian terhadap diri, mengundang like, mengundang komen. Yang ini adalah membahayakan, yang sudah saya bahas tadi, bahwa ini adalah membahayakan rasa malu pada wanita, menghilangkan rasa malu pada wanita. Nah, oleh karena itulah yang kita khawatirkan adalah bahwa selfie ini, ketika seseorang berpakaian menarik, berdandan menarik, lalu kemudian dia berfoto dengan pose yang paling baik menurut dia, lalu merasa kagum terhadap dirinya sendiri, merasa dirinya sendiri keren, merasa dirinya sendiri hebat, maka ini sudah masuk ke dalam sifat ujub. Ketika dia kemudian maju lagi, satu langkah lagi, dia upload ini kemudian ke media sosial, kemudian karena komen-komen, karena like itu lantas dia merasa hebat, lantas dia merasa kemudian dia berbuat ini supaya di like, supaya dikomen oleh orang lain. Mulailah dia berbuat sesuatu bukan karena Allah, tapi karena orang, maka masuklah ke dalam sifat riya. Dan ketika dia maju lagi selangkah, dia menganggap bahwa yang lain tidak lebih baik daripada dia, bahwa dia lebih baik daripada orang lain, masuklah dia ke dalam sifat takabur. Maka kita sebagai seseorang yang menasihati, tentu saja menasihati pada setiap muslimah, jagalah rasa malu ini, bagian daripada keimanan yang sangat luar biasa. Bukankah telah sampai kepada kita tatkala Aisyah yang menjadi istri Rasulullah, dia menemukan bahwa Rasulullah meninggal, lalu kemudian disusulkan Abu Bakar yang meninggal, dan dia dimakamkan di rumah Aisyah, di kamar Aisyah. Tatkala itu ditambahlah satu orang lagi, ketika Khalifah Umar meninggal, maka Khalifah Umar dimakamkan di tempat yang sama bersama Abu Bakar dan bersama Rasulullah. Apa yang diucapkan oleh Aisyah? Demi Allah, tatkala aku masuk ke dalam kamarku, di situ berbaring bapakku Abu Bakar dan berbaring suamiku, yaitu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Tapi semenjak Umar dimakamkan di tempat yang sama, maka aku menebalkan kainku karena malu kepada Umar, malu kepada mayit. Maka layakkah sebagai muslimah kita kemudian tidak menjaga rasa malu ini, kemudian kita umbar kemana-mana demi kemudian perhatian daripada orang, kagum terhadap pribadi, yang harusnya justru kita jaga agar jangan sampai amalan hati yang tidak baik ini justru menghiasi diri kita. Yang terakhir, marilah saya sampaikan hadis daripada riwayat Hakim, bahwa Rasulullah SAW bersabda bahwa malu dan iman ini senantiasa bersama. Ketika satu sudah hilang, maka hilanglah yang lainnya. Karena itulah ketika iman hilang, malu pun hilang. Ketika malu hilang, maka iman pun hilang. Dan Rasulullah SAW bersabda lagi dalam hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya malu adalah bagian daripada iman, dan iman letaknya adalah di surga. Sedangkan kata-kata kotor, lisan yang buruk adalah bagian daripada tabiat kasar, dan tabiat yang kasar tempatnya adalah di neraka. Wallahu a'lam bishawab, teman-teman sekalian. Ini adalah nasihat daripada seorang muslim pada muslim yang lainnya. Bukanlah sebuah pernyataan akan haramnya sesuatu dan halalnya sesuatu. Tidak layak kita berfatwa sementara ilmu kita masih rendah. Tidak, ini hanyalah nasihat daripada seorang muslim pada muslim yang lainnya, terutama bagi diri saya sendiri, terutama bagi diri saya pribadi yang sedang merekam ini untuk Anda semua. Tapi saya juga tidak mengerti, saya juga tidak bisa menjamin apakah saya ikhlas 100%, apakah ada ujub, apakah ada riya, apakah ada takabur. Tapi saya berlindung pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian juga memperhatikan ini supaya kita juga menjadi seorang muslim yang sejati, menjadi seorang muslim yang sempurna. Karena innamal a'malu binniyat, sebuah amal tergantung pada niatnya. Mari kita kemudi niat kita dengan yang baik, dan mudah-mudahan berakhir pada yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.